warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, masyaallah, la yasrifu khairan illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi sallim. Alhamdulillah, kembali kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga alhamdulillah selaku hamba Allah yang beriman, ketika kita dipanggil, diundang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian datang dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai realisasi daripada pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bawa kehinaan, kerendahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sembari bermunajat, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala senantiasa ridho dan senantiasa memandang kita dengan pandangan kasih sayang dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan untayan salawat yang kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk ungkapan rindu dan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian di balik rindu dan cinta itu ada harapan, ada munajat. Mudah-mudahan setiap salawat itu yang kita sampaikan buahnya adalah syafaat buat kita semua di dunia, terkhusus di yaumul qiyamah nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Malabiu tamalabina Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya putus-putus gitu. Alhamdulillah, malam ini kita tengah berada pada malam ke-25 Ramadan. Artinya tamalabina Allah Subhanahu wa taala. Sisa 5 hari lagi ke depan ataupun 4 hari lagi ke depan, kita akan ditinggalkan oleh Ramadan. Kalau bukan kita lebih dulu yang meninggalkan Ramadan, maka pasti Ramadan itu akan meninggalkan kita. Dan belum tentu tahun depan kita akan berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Belum tentu teman-teman Allah Ta'ala. Pak Malik itu ini dia masih nak Allah Ta'ala. Manipura teman lebaran. Apa sebelum lebaran? Lele tu masih nak Allah Ta'ala. Anda dia mau 5 tantu dua apa-apa tu malabi nak Allah Ta'ala. Sehingga nawa anda berunta, tangga ditama dia labeta, di Sikarol ditama dia labeta, di bulan Ramadan, ini adalah Ramadan terakhir buat saya. Ya apa yang menjadi ditunda-tunda Ustaz? Dia itu tunda-tunda. Maka supaya malam menjadi motivasi tama dia labeta, untuk kemudian kita memaksimalkan ibadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamul ibadi ma fi Ramadan, la tamannat ummati ayyakuna Ramadan as-sanati kulluha." Tenda anak punya mesa batona ku Allah Ta'ala. Kalau itu masalah tadi ini. Ya. Malam ini ya. Nawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tenda anak punya mesa batona ku Allah Ta'ala.
Tindakan apa ini salah Allah Taala apa hikmah apa Allah berana di dalam bulan Ramadan? Fadilah yang ada di bulan Ramadan ayyakuna Ramadan sanati kulluha, maka semua umatku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memohon kepada Allah. Pulang payari nasa ini 10 bulan na bulan Ramadan nasa. Mengapa? Karena tong Aisyah hikmah Ramadan, tong Aisyah Allah berana Ramadan. Tapi kita tinggali. Apa tadi ditulian masih ke campur Ramadan, kira petiwari THR. Apa nama masih dicari anu membekue sangi iya ro kaisi di Facebook. Angka lepa dia marah pelo macet na campur tombol ini Ramadan di nasi taruhan itu Ramadan tahun depan tidak ada. Mengapa? Karena tatapan mau kakak di nota anda akhirat. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga teman-teman Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian ya termasuk kewajiban kita untuk menyempurnakan ibadah puasa zakat fitrah. Terkadang nanti dipindah di ngebenga, di tempe-temperan. Ya. Ini perlu saya sampaikan. Zakat fitrah ini kan banyak pendatang dari dari daerah lain ya. Mohon maaf saya sampaikan begini. Zakat fitrah itu kita wajib tunaikan, afdalnya lebih mulianya kita tunaikan di mana bumi kita junjung, di mana kita berpenghasilan, di mana kita bekerja, maka zakat fitrah kita wajib kita tunaikan, afdalnya kita bayar di tempat itu. Dan teman-teman, boleh tahu boleh kapun lambatkan zakat fitrah, bagi pengangan dewa saya ini luar ode suka sabano. Kini itu apa-apa. Abdalnya Allah berani pas rusak kata di tempat kita bekerja, di mana bumi itu dijunjung. Ya. Kamu itu wasari ya, tapi nggak jalan di majene wasari oh. Iya apa nama zakat fitrah nggak boleh kita lihat punah. Pamone to mamujo ya, jadi boleh to kan di mamujo zakat fitrah, iyo to mamujo toa. Lain ada di mamuju. Tapi pulang kampung, sebelum saya pulang kampung saya tunaikan zakat fitrah. Kenapa? Karena saya berpenghasilan di sini, saya hidup di sini. Ya. Pak kalau dipahami di teman lagi nak. Kemudian yang kedua, zakat fitrah itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, zakatul fitri tuhratus lis-sha'imin wa tu'matu lil fuqara'i wal masakin. Zakat fitrah adalah untuk kemudian membersihkan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Wa tu'matu lil fuqara'i wal masakin. Untuk kemudian hasil daripada zakat fitrah yang kemudian dibagi-bagi oleh amil zakat itu dinikmati sebagai harta bagi orang-orang yang membutuhkan. Siapa yang membutuhkan? Ada 8 asnaf dalam Al-Quran sudah diatur dan dalam penjelasan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman Allah Subhanahu Wa Taala. Di hadis yang lain dijelaskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dinukilkan oleh An-Nawawi dalam kitab I'anatul Talibin, bahwa inna sawma Ramadan mu'allaqun baina as-samawati wal ard la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Sesungguhnya naiknya tuh di sana puasa bulan Ramadan terkatung-katung antara langit dan bumi. Ini sampai katung-katung tandiu tandiaya. Rapang bulan teh puloto. Tapaindo tat angustoi. Ya. Nama Pak Eno rapang bulan teh puloto. Mengapa lalu pau anda yakin tidak diangkat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala illa kecuali bizakatil fitri, disempurnakan dengan pembayaran zakat fitrah. Tapi kekurangan samanya malam itu 6 bulan tadi sebelumnya ini terkait dengan zakat fitrah. Saya kira begitu ya, sudah disampaikan sebelumnya. Teman-teman Allah Taala. Ini saya jadikan sebagai pembuka. Zakat fitrah, kapan wajib zakat fitrah, kapan bolehnya, kapan makruhnya, kan dia turun.
Kapan kita boleh tunaikan zakat fitrah? Ketika masuk 1 Ramadan, kita sudah bisa menunaikan zakat fitrah. Ya, mulai tanam minesa Ramadan, malam itu zakat fitrah, malam itu. Itu dinamakan dengan waktu jawaz, waktu yang dibolehkan. Kemudian, kapan wajib zakat fitrah kita tunaikan? Ketika sebagian waktu Ramadan bertemu dengan waktu sebagian daripada bulan Syawal. Nggak contoh, hari ini adalah tadi misalnya contoh, hari ini tadi adalah puasa terakhir. 2 malam ini, maka malam ini wajib kita untuk menunaikan zakat fitrah. Berarti dia tomate di dalam bulan Ramadan, anda di seluruh Ramadan, anda wajib disakai. Tidak wajib, dijelaskan oleh guru kita dalam kitab Hasyiatul Bajuri. Tidak wajib dibayarkan zakat fitrahnya orang yang meninggal di bulan Ramadan, kecuali orang yang meninggal, misalnya hari tadi ini adalah hari terakhir, sesudah berbuka pada hari terakhir, kemudian sudah maghrib meninggal, wajib tidak dibayarkan zakat fitrahnya, wajib. Kenapa? Karena dia dapatkan 2 waktu, sebagian Ramadan, sebagian bulan Syawal. Ada anak yang lahir, dia lahir pada hari terakhir puasa, tapi sebelum berbuka, anda peko, mana masalah, mana macam itu istighfar, lahir anak eke, wajib zakat fitrah. Wajib ya. Wajib itu pada ngalambi waktu. Ngalambi dan 2 waktu. Tapi di hari terakhir, pura sampai maghrib mana lahir mana eke, wajib zakat fitrah andani. Mengapa dia ngalambi sebagian waktu Ramadan? Gitu ya. Jadi kapan abdalnya ditunaikan zakat fitrah? Abdalnya ditunaikan zakat fitrah adalah ketika hari terakhir Ramadan atau malam Idul Fitri. Lebih abdalnya setelah terbitnya fajar atau pula pasang malakoi. Maka roi ya dimakruhkan oleh para ulama, jumhur ulama memakruhkan ketika pura di palapasan, pura di sama mana dengaran. Ay napa pura masambal zakat fitrah si bube ke tonan na dino tak jama-jama tak maka ini waktu. Ya, dalam syarat itu tapi malewa bilau anda biasa. Ya. Tomalami na po Allah Subhanahu wa taala. Dapat masabi mo po mo. Lanjut ya. Sedikit lagi. Kemudian Al-Quran datang menyempurnakan bagaimana zakat fitrah itu ditunaikan dan bagaimana dibagi. Ternyata tomalami na po Allah Ta'ala, Al-Quran mengatur bahwa zakat fitrah itu ditunaikan lewat pelaksana amil zakat yang diberi tugas. Seperti guru kita, imam, dan amil-amil yang lain diberi tugas. Kita harus tunaikan lewat itu. Andai to mala lama petando la beta tadinya mati sakalu saka bitarale male wasalo malamai kita pede suku andai abdon ya mengapa nama paten itu malam ini pola kala hikmahnya adalah supaya yang memberikan zakat tidak tahu ada desan ini mah terima zakat bitaron bilang dia desan. Yang menerima pun begitu, dia tidak paham dan dia tidak tahu zakat fitrahnya yang siapa dia terima. Pandai mana yang terima zakat fitrahnya keleknya. Tidak tu bilang terima itu mengapa anda kelek? Anda dia begitu lepas sarido. Maka Al-Quran ternyata membuat itu jadi fitrah. Akhirnya kan dia tuh biasa pemalabi yang Allah Ta'ala. Dia tuh waktu tiap tapi tidak tuh tiada gini majene khususnya di Pangmasa dua kan dia. Pure mapegangan lo di luar sana, pure masulakan misalnya atau mapingan sesuatu atau berbuat baiklah kepada orang lain. Tanpa namanya sesuatu keles, dia masalah. Muncul sifat-sifat tahu, muncul sifat fitrah manusia, kenyataannya yang dewasa itu.
Panamalo menjadi kepala sesi matanya yang ya, studio. Panamalo wasili matanya mau usaha. Hilang kebaikan, terbakar kebaikan, hangus kebaikan, gara-gara hanya persoalan sepele. Dalam sadar fitrah tidak diinginkan seperti itu, makanya Al-Quran mengatur dengan fitrahnya. Teman-teman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlanjur saya sajikan persoalan fitrah. Al-Quran juga mengatur. Ya. Doa Al-Quran ngatur ini. Tuh ini, nolo itu mana? Tonganya dua. Yang ibu-ibu ndak mau itu mana? Kita makannya. Begitu pun sebaliknya, tong mana nolo itu ini? Yang ini bapak-bapak yang termasuk mengenai nolo itu ini. Enggak makannya. Ya. Lalu kemudian Al-Quran datang mengatur karena syuruh yume toynya atau muane. Kemudian Al-Quran mengatur kami namo. Fitrah kan? Fitrah itu Al-Quran. Apa Quran? Mau puasa tahu dari terbitnya fajar ke terbenamnya matahari. Tapi kok ini halal. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau kita diwajibkan untuk berpuasa pada malam harinya. Iya kapan mendolo batal puasa. Kami sana mapaka puasa bulan di Pak Ulu. Ini tamang apa tua ini? Pak Nole memang cuma pakai tua ini. Temuan ini masih kami di tenganan lah. Apalagi mau pandai lagi nih. Teman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi pintar yo, pintar ngatur Quran malah bila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian malam Allah Ta'ala ini perlu juga saya sampaikan di mana-mana saya sampaikan begini. Kandi to ini, nah ini dia. Banyak. Dok ini sifatnya perempuan itu peka. Mengapa peka? Karena memang dia itu diciptakan dari tulang rusuk yang dekat dengan hati. Makanya buat bahasa-bahasa ate menunggunya, mau gombal ini bahasa-bahasa ate, tapi makanya kita tahu ini. Tuh aku lihat dong. Mengapa nak bisa pengalaman? Tuh Allah Ta'ala. Jadi tahu ini kan dia bisa di Madinah. Dia tuh temuannya kalasi. Tersinggung mana? Payu kurang yang mana itu bangga. Kalau satu sasak anda tak saya. Lo tuh temuannya kalasi. Kita yang lagi tahu ini mau pura nak gombal. Aduh, hanya engkau yang ada dalam hatiku sayang. Tidak ada lagi duamu di dunia ini. Pura nacet lebih tuh ini lebih nacet lau. Tanpa itu tuh ini karena mereka perasaan makanya tuh tidak tahu dia hati lihat kita. Nah saya nih pandangan di darahnya. Dapat kan yang kan di tuh ini. Bisa itu mati bayi. Dia bayi kita kemai kan di. Dia bayi misalnya yang dulu ya. Marah nih. Mama tua kita. Dia uai kena puro dulu kira-kira mau puro dulu asal ni uai kan mati kandi tu ini melo gue tu maala melo tu mandundu ni tu melo mangapa pak nama uan maka ringin ni ustaz dia melo tu masih celor nai ya begitulah dirimu wahai adindaku para gadis sayangi dirimu. Jangan biarkan laki-laki yang tidak bertanggung jawab membuka segelmu. Asalnya nabi kan di nabi anak nabi atau maweta dibesarkan dengan penuh kasih sayang, dengan materi. Nabi masih sekolah, tapang lama masih sekolah lama kuliah dan lama kuliah apa nih? Lama kuliah. Tapang nama dia kapuna talu sekolah. Kata apa selesai talu di sana dia kapuna. Nena sekolah muanena anaknya. Jangan seperti itu Adinda, khususnya para gadis. Jadi asayannya lah beta. Dapat di sana kenapa nama Paulus saya di mana-mana saya menyampaikan seperti ini karena penglihatan saya di mana-mana saya tinggal di kompleks sana, di kompleks Gereja Personalita, mahasiswa berbaur dengan mahasiswi. Mohon maaf ini, pedis hati saya melihat kemungkaran itu.
Seorang video silapos video mesa asrama mesa wena solai. Di mana wasari kita tidak boleh biarkan. Makanya saya selalu sampaikan di mana-mana saya menyampaikan ceramah, saya sampaikan seperti ini. Kenapa? Karena itu adalah kemungkaran. Membiarkan kemungkaran terjadi adalah dosa bagi kita semua. Termasuk saudara-saudara saya, bapak-bapak dosen, mahasiswa tak kategori. Kita wajib menegurnya. Bukan hanya kita menegur pada saat memberikan kuliah di kampus, tapi dimanapun ketika kita melihat, wajib untuk kemudian kita terpanggil untuk menegurnya. Pemaru sapi baru itu menginjarkan yang besar itu. Ya, tomalah Allah Subhanahu wa taala. Apa nih kamu macam ustaz? Nah, seru itu. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di akhir bulan Ramadan ini, sebelum kita meninggalkan bulan Ramadan, kita semua adalah termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diliputi oleh ulfatullah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, dan diberi damaan Allah, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala yang ketika keluar di bulan Ramadan, kita semua adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang berhasil sukses mendapatkan al-nabiranna fadilana hikmana Ramadan, sehingga pangkat mutakin insyaallah dilolongan di waktu tamu suci bulan Ramadan. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala, saya kira inilah yang sempat saya sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi diri pribadi saya sendiri. Maka ini ada anu palambi atau malabi Allah taala. Saya mohon maaf karena kita ini adalah manusia biasa. Dalam menyampaikan sesuatu, terkadang kita hilaf dan salah di dalam menyampaikan pesan itu. Lalu kemudian sebagai manusia biasa, kita untuk kemudian wajib untuk memohon maaf, karena kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, mohon maaf saya tidak tinggal untuk jamaah tarawih bersama dengan kita, karena maju itu saat yang maksudnya jamaah di ayat. Begitu pun sederhananya mesti saya ada di sana, tapi maju itu saat ini dia sholat jamaah. Ya. Jadi saya mohon maaf, saya tidak bisa tinggal dan saya harus kembali ke habitat saya, di masjid saya. Demikian kurang yang mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.